Kemudian kami tulis kata 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nanti mungkin kami akan tempel agak di tengah kelas atau di yang tempat mudah dibaca oleh anak-anak, di mana manfaatnya kami mengajarkan kepada anak-anak untuk selalu melakukan 5S ini, baik kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda maupun yang sama sepantaran umur dengan anak-anak ya. Ini maksudnya supaya anak-anak mengerti tentang maknanya sopan santun. Mungkin itu saja. Terima kasih. Maksudnya supaya anak-anak atau orang tua yang biasa datang supaya membuang sampah itu pada tempatnya, dan manfaatnya supaya anak-anak bisa menjaga kesehatannya. Di sini ada juga pohonnya, dan ini kami letakkan di depan kelas. Iya, depan kelas. Supaya anak itu bahwa membuang sampah itu sangat penting. Ya, baik. Sesuatu mengenai tentang bagaimana anak itu bisa rajin dan bisa menghemat apa yang diberikan orang tuanya. Contohnya, misalnya diberikan uang saku, anak bisa menabung. Nah, ini tujuannya kami buat rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, supaya pemahaman anak mengenai kerajinan, mengenai hemat itu bisa dia dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah maupun di rumahnya sendiri. Ini tujuan kami membuat kata-kata seperti ini, dan kami juga nanti akan sosialisasikan kepada anak-anak supaya juga bisa mengatur dan bisa menghemat semaksimal mungkin. Nah, ini kami letakkan di ruang kelas. Masing-masing kelas nanti kami akan coba letakkan. Jadi kami akan buat lagi ini karena kondisi sekolah kami belum ada, tapi gambar kami sudah terpikir ke situ. Jadi kami bikin sebuah tulisan selamat datang di Taman Ilmu, karena kita mau ingin tujuan kita membuat ini supaya anak itu ada minat untuk membaca atau mencari ilmu. Jadi waktunya tidak tersita dengan bermain. Jadi waktunya bisa dimanfaatkan untuk pergi ke taman ilmu supaya anak itu bisa wawasannya tinggi dan wawasannya bertambah. Ini kami buat ini dan kami letakkan di pojok baca ataupun di perpustakaan. Aduh, kebanyakan. Kenapa Pak? Laris nih, dagangannya laris nih. Nah, ini lagi kami buat tentang kebersihan atau tentang kerapian atau tentang tata cara mengenai 5K ini. Nah, ada kerapian, keindahan, ketertiban, keamanan, supaya anak itu juga memahami apabila dia ke sekolah, tujuannya ke sekolah itu apa. Kadang-kadang anak-anak tujuan sekolahnya tujuannya bermain, tetapi dia nggak mengerti. Oh, apanya tujuan sekolah itu ada kerapian, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kebersihan. Dan kita pun senang, guru-gurunya senang kalau anak ini selalu memperhatikan hal seperti ini. Jadi nggak perlu lagi cubit sana, cubit sini, kan sudah anak itu sudah mengerti dan paham. Dan kita pun tidak naik darah, dan darah kita sudah mahal. karena kita ya. Iya betul, nggak boleh dilarang Bu ya. Iya, maka itu kita buat ini Bu, supaya kita nggak naik daun Bu. Oke, baik, ini yang keempat. Jadi gambar yang ini akan kami letakkan di dalam kelas karena ini berkaitan dengan mata pelajaran IPA, yaitu pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Di sini ada karnivora, ada herbivora dan omnivora. Jadi ada keterangannya karnivora pemakan daging, herbivora pemakan tumbuhan, kemudian omnivora pemakan segala, dengan contoh hewan-hewan yang masuk dalam kategori tersebut. Kemudian sekarang kan lagi digalakan sekolah sehat. Nah, itu balik. Lagi digalakan sekolah sehat, makanya kami membuat poster ini supaya lingkungan sekolah itu bisa terjaga dari polusi asap rokok.
Jadi anak-anak kita juga terjaga kesehatan paru-paru dan pernapasannya. Oke, sampai di sini presentasi dari SD 18 Pangol. Terima kasih. Kami membuat pohon literasi, di mana pohon literasi ini kami buat sedemikian rupa, ya, dengan memadukan beberapa warna yang menarik. Tentunya dengan warna yang menarik ini akan mengundang rasa perhatian atau rasa penasaran dari para siswa, sehingga dari jauh mereka sudah nampak warnanya bagus-bagus. Kira-kira isinya apa itu? Wah, ada tulisannya rupanya. Tulisannya ternyata dia baca dari atas, mulai dari judulnya, pohon literasi. Jadi tulisannya jelas, pakai tulisan kapital, jadi mereka tahu tulisan O, H. Kalau kita umpamanya campur atau pakai tulisan tegak bersambung, belum tentu mereka bisa bacanya gitu. Di tulisannya jelas, pohon literasi. Di sini mereka akan melihat 5S. 5S, oh ada 5 daun. Rupanya mereka semua membaca senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dengan terbiasa membaca ini, diharapkan siswa-siswa tersebut mempunyai pemikiran, oh 5S itu ternyata sebagai manusia itu sangat penting, sangat perlu sebagai diterapkan di sekolah maupun di rumah. Senyum, senyum itu rasanya tidak susah. Senyum, salam, salam setiap ada orang, tentunya kita wajib menyapa salam, apalagi terhadap orang yang lebih tua. Sapa, sama makhluk sosial, tentunya kita harus saling menyapa. Sopan, bagaimana kita bertindak di depan orang. Santun juga sama. Jadi setelah dibaca dan setiap hari mereka lihat, itu akan menempel di ingatan mereka bahwa oh ada 5S, ketemu orang pun ada 5S, senyum, salam, sapa. Itu yang kita harapkan dari pemasangan media ini. Media ini bisa dipasang di dalam ruangan ataupun di luar ruangan agar semua bisa melihat, semua warga bisa melihat. Bukan hanya siswa, tapi guru juga atau warga sekolah lainnya. Kemudian yang kedua, kami juga membuat sebuah tata tertib. Di sini ada selamat datang sebagai menunjukkan data, informasi data bahwa mereka telah berada di SD Negeri 21 Sepuhu. Lalu ada tata tertib di situ. Tata tertibnya apa? Tata tertib adalah tata tertib siswa, adapun tata tertib guru juga. Ini akan kita pasang di luar sekolah. Jadi ketika sudah ditulis tata tertib ini, diharapkan kita bisa saling mengingatkan. Oh, untuk siswa kamu dilarang begini. Untuk guru harus datang 10 menit sebelum ini. Jadi saling mengingatkan. Jadi selain untuk mengingatkan kita semua, murid dan guru, siswa juga bisa belajar membaca dari sini. Dia penasaran dengan tulisan-tulisan apa sih, informasi apa. Mereka akan dengan tidak sengaja mulai ingin membaca, ingin tahu, lalu kemudian mereka membaca. Itu harapan kita. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Wah, kecil tadi. Alhamdulillah dari SDN Terus Tanah, kami di sini telah merancang salah satu teks multimodal. Ya, kami fokusnya ke dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi di sini ya kami telah membuat medianya yaitu pohon nilai Pancasila. Jadi ini nanti kami terapkan dalam pembelajaran PKN. Nah, jadi seperti ini. Jadi nilai-nilai yang ada di sila Pancasila. Nah, seperti yang ini. Nah, mengenal agama contohnya kan. Nah, di sini ada kodenya 1, berarti ini nanti untuk nilai yang ada di sila yang sama. Nah, jadi seperti ini. Mengapa tujuan kami membuat ini supaya siswa itu lebih mudah untuk memahami nilainya. Nah, nanti juga setelah ini yang kami kasih contoh juga bentuk penerapannya seperti apa. Misalnya kalau menganut agama itu, nah, contohnya seperti apa. Nah, jadi ini untuk mempermudah dan membantu kami menyampaikan materi ya tentang nilai-nilai yang ada di Pancasila. Oke. Jadi ini mungkin setelah digunakan kami nanti akan bisa tempel ya, di dinding-dinding atau di kelas lah khususnya ya, jadi di dalam kelas. Oke, kemudian untuk yang kedua, nah ini juga masih kaitannya dengan media untuk pembelajaran kelas. Nah, kalau yang ini
kami merancang sebuah media yaitu untuk pembelajaran matematika. Nah, jadi kami ini membuat merancang media itu untuk khusus kelas 1. Nah, jadi kalau ini kami membuat media yaitu tentang mengenal angka. Jadi tidak hanya simbolnya saja, tapi kami membuat juga seperti ada bentuk-bentuk di sini. Nah, nanti kalau pas penyampaiannya kan kita kasih tahu ini bentuk apa dengan warna yang menarik seperti ini supaya mereka tuh merasa tertarik lah. Nah, jadi tertarik, kemudian kayak apa fokus lah dengan materi yang akan kami sampaikan. Nah, seperti ini kan, misalnya kalau 1, misalnya kan di sini hanya ada 1. Nah, misalnya kalau ini ada 2 apa di sini kan? Nah, ini misalnya kan tanda hati, ada berapa hati di sini. Nah, kayaknya mereka tuh pasti akan ya semangat lah. Pasti intinya kami membuat media ini supaya siswa itu bisa aktif semuanya. Nah, jadi dibuat media semenarik ini. Nah, jadi kalau setelah digunakan, nah ini juga bisa ditempel ya di dinding. Jadi supaya untuk memperkaya yang namanya lingkungan teks multimodal ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi terima kasih